A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sahabat Megantar TV Channel, rahimani wa rahimakumullah. Untuk tayangan kali ini kita akan mengisahkan seorang Asadullah. Beliau dijuluki singanya Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Baik. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah. Beliau dijuluki singanya Allah karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasul diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu budak perempuan Abdullah bin Jud'an berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah. Dan di saat bersamaan Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal perilaku Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk masjid, waktu itu Al-Haram, Masjidil Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku," yaitu yang dimaksud Rasulullah, "padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang dari Bani Ma'syum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Immar," julukan Hamzah kala itu Abu Immar, "sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah SWT melampahkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul wusqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Dan ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasul dan para sahabat, karena mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka mengganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda, dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah, termasuk ketika perang.
Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Taib. Wafatnya Hamzah radhiyallahu anha. Hamzah radhiyallahu anha wafat ketika perang Uhud. Beliau terbunuh oleh tombak Wahsy, seorang budak Jubair bin Mut'im yang diiming-imingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih ketika mendengar kewafatan Hamzah. Saat perang Uhud, Rasulullah berdiri di hadapan jasad pamannya yang luka parah, yaitu Hamzah, dan beliau bersabda, seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah SWT mengumpulkannya di perut binatang buas ataupun burung. Rasulullah SAW juga bersabda, penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wafatnya Hamzah membawa luka yang mendalam dan kesedihan buat Rasulullah SAW, karena seorang Hamzah bukan hanya seorang mujahidin, melainkan beliau adalah paman dari Rasulullah SAW. Hamzah mujahidin dan seorang paman yang berjuang untuk Islam, memperjuangkan Islam, dan selalu membela Rasulullah SAW ketika beliau dihina, disakiti, dicaci, dan dimaki. Hamzah lah orang yang pertama tidak terima jika keponakannya tersebut Rasulullah disakiti. Dan ketika Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah SWT berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah SWT, mereka diberi rezeki. Surah Al-Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan ikhtibar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.